Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Trisusanto akan memaparkan modul 2.2 demonstrasi kontekstual dalam rencana implementasi pembelajaran sosial emosional. Tugas, membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Langkah-langkah yang dapat diikuti. Yang pertama, tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional yang akan Anda implementasikan. Kedua, pilihlah satu RPP atau RPL. Yang ketiga, dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan dalam bagian D1 dan D2 dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada tahap eksplorasi konsep. Definisi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan 1 pengetahuan, 2 keterampilan, 3 sikap positif. Dalam penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional, satu guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang lebih baik, efektif, dan cenderung lebih resilience. 2. Adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasilnya ketika dewasa. 1. Kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Alasan pemilihan KSE. 1. Siswa mampu menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Yang ketiga, siswa mampu menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, mampu memupuk efikasi diri, serta memiliki pola pikir bertumbuh. Yang kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Alasan pemilihan KSE. 1. Siswa mampu mengelola emosi diri, mengidentifikasi, dan menggunakan strategi-strategi pengolahan stres. Yang kedua, siswa mampu menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir dalam memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, serta kemampuan dalam mendemonstrasikan kendali diri. Yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Alasan pemilihan KSE. 1. Siswa mempertimbangkan pandangan pemikiran orang lain dan mengakui kemampuan kekuatan orang lain serta mampu mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih. 2. Siswa memiliki kemampuan memahami dan mengekspresikan rasa syukur serta mengidentifikasi ragam norma sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Alasan pemilihan KSE. 1. Siswa mampu berkomunikasi dengan efektif dan mampu mengembangkan relasi atau hubungan yang positif. Yang kedua, siswa mampu melawan tekanan sosial yang negatif dan menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok dan mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan serta turut membela hak-hak orang lain. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Alasan pemilihan KSE. 1. Siswa mampu menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran dan mengidentifikasi mengenal solusi. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Saya mengambil tema 5 ekosistem pembelajaran. Yang pertama, di slide yang pertama saya akan menampilkan identitas sekolah. Slide kedua saya menampilkan proses kegiatan pembelajaran. Dimulai dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Di slide selanjutnya saya membuat penilaian hasil belajar. Terakhir, saya melakukan rubrik penilaian. Terima kasih, salam dan bahagia.